Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Sabtu tanggal 7 September 2024. Yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada saat itu, saat Yesus berjalan bersama murid-muridnya, murid-murid Yesus memetik bulir gandum. Padahal hari itu adalah hari Sabat. Melihat kejadian ini, orang-orang Farisi menegur Yesus. Mengapa melakukan yang dilarang dalam hari Sabat? Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah teguran dari orang-orang Farisi yang begitu mengikuti hari Sabat, dan mereka selalu tekun menjalankan perintah hari Sabat. Tapi apakah murid-murid Yesus sungguh-sungguh salah? Saudara-saudari yang terkasih, murid-murid Yesus berjalan bersama Yesus, dan Yesus adalah Tuhan. Disinilah yang perlu kita pahami. Apa itu Sabat? Apa itu Taurat? Dan mengenai hari Sabat itu tertulis dalam Taurat. Dan apa itu Yesus? Siapa dia? Hukum Taurat adalah hukum untuk mengawal umat Allah sampai kedatangan Mesias. Jadi fungsinya adalah mengawal, menjaga umat Allah itu sampai pada kedatangan Mesias Sang Juru Selamat. Namun apabila telah datang, Mesias telah tiba, apakah fungsi pengawalan ini masih begitu penting dan menjadi yang terpenting? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada Yesus dan murid-muridnya, Yesus berkata, Anak adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan sebelum Yesus menjawab itu, terlebih dulu Yesus menjawab mereka dengan berkata, tidakkah kalian melihat atau pernah membaca saat Daud bersama murid-muridnya kelaparan, bersama pengikutnya kelaparan, mereka masuk ke bait Allah dan makan sesajian yang sangat, sementara itu hanya boleh dimakan oleh para imam. Mereka hanya ingin menyalahkan Yesus dan murid-muridnya. Mereka lupa kitab para nabi yang sebelumnya. Yesus mengingatkan, menyegarkan ingatan mereka agar jangan terlalu gampang. Di sini Yesus menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu lebih utama daripada aturan hari Sabat itu sendiri. Bukan berarti untuk menjaga, untuk menegakkan hari Sabat, kita boleh mengorbankan manusia. Apalagi saat itu manusianya sedang kelaparan. Oleh karena itu Yesus menjawab dengan tegas, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa maksud Yesus menjawab Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat? Ya, karena hari Sabat fungsinya adalah untuk pengawalan sampai datangnya anak manusia. Dan anak manusia yaitu Yesus sendiri setelah tiba. Dan itu kuasanya jauh lebih besar daripada aturan hari Sabat. Dengan kedatangan Yesus, hari Sabat bukan menjadi aturan yang utama. Sebab Yesus membawa ajaran kasih, ajaran keselamatan. Bagi Yesus, keselamatan umat manusia adalah yang utama, bukan aturan Sabat yang menjadi utama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, disinilah kita diajar tentang prioritas hidup. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering menjalani kehidupan dengan segala aturan-aturan. Tapi ingatlah,
aturan itu boleh dilanggar demi keselamatan manusia. Jangan karena menjalankan aturan kita melalaikan keselamatan manusia. Sebagai contoh, hari Minggu dalam iman kekristenan, dalam perintah gereja kita diajak, diperintahkan untuk pergi beribadah. Tapi apakah selamanya yang tidak pergi ke gereja atau tidak beribadah itu salah? Tidak juga. Jika seandainya di rumah kita saat kita ingin beribadah, tiba-tiba tetangga atau keluarga kita mengalami suatu musibah, kecelakaan yang harus cepat dibawa ke rumah sakit, sinilah kita ditantang dengan prioritas. Apakah kita akan menyelamatkannya dulu, membawanya ke rumah sakit, atau kita tinggalkan dan kita pergi ke gereja? Tentu dengan kita meninggalkannya dan pergi ke gereja, iman kita adalah iman yang kosong. Sebab kita melalaikan cinta kasih. Sebagai orang Kristen, atau kita harus mendahulukan penyelamatan tetangga atau saudara kita yang kecelakaan itu. Barulah kita pergi ke gereja. Nah, begitu juga dengan renungan pada hari ini. Yesus menunjukkan bahwa keselamatan manusia itu jauh lebih penting daripada aturan. Aturan itu perlu, namun keselamatan manusia jauh lebih perlu. Karena Kristus sendiri datang, anak manusia datang untuk menyelamatkan seluruh umat Allah, seluruh umat manusia. Semoga dengan hari ini kita dapat menata hidup dengan skala prioritas dengan benar, mana yang terutama dan mana yang utama dan selanjutnya. Amin. Tuhan memberkati.